Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan berikan sebuah contoh praktek pembelajaran akidah akhlak yang mana materinya berada pada kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah dengan judul Jauhilah Akhlak Tercela. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doa hari ini. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ibu melanjutkan, gimana? Semangat nggak untuk belajar hari ini? Semangat. Semangat ya, luar biasa semangatnya. Oke, sebelum ibu melanjutkan, ibu mau tanya dulu nih, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Akhlak terpuji. Iya, minggu kemarin kita mempelajari tentang akhlak terpuji. Hari ini kita akan pelajari tentang, ada yang tahu? Akhlak tercela. Ya, hari ini kita akan pelajari tentang akhlak tercela. Yang mana dari akhlak tercela itu dibagi menjadi 3 pokok yang akan kita pelajari, yaitu tentang pemarah, fasik, dan pilih kasih. Nah, dari ketiga pokok itu, kompetisi dasar serta tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui pengertian dari pemarah, fasik, serta pilih kasih, mengetahui dalilnya, serta mengetahui strateginya supaya menghindari sifat-sifat akhlak tercela yang tadi kita sudah bahas tadi. Gimana? Paham tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham. Paham. Oke, sebelum ibu melanjutkan, apakah hadir semua hari ini? Hadir. Oke, bagus ya. Sebelum ibu melanjutkan, ayo kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian buka bukunya. Buka bukunya halaman 69. Gimana, sudah ketemu semua halamannya? Sudah, Bu. Nah, di halaman 69 itu ada 3 buah gambar. Coba ibu mau tanya, gambar pertama ada yang tahu tentang apa? Gambar pertama, orang sedang marah. Iya, gambar pertama itu ada orang sedang marah. Gambar kedua, orang asik bermain HP. iya, di gambar kedua itu ada wanita yang sedang asik bermain HP. Gambar ketiga, Orang sedang berbicara. iya, di gambar ketiga itu ada orang sedang berbicara dan satunya menjauh. Nah, dari ketiga gambar tersebut itu bersangkutan dengan materi kita, yaitu tentang pemarah, fasik, dan juga pilih kasih. Dari gambar tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, oke. Ibu lanjutkan ke pembahasan materinya ya. Materi kita yang pertama yaitu tentang pemarah. Ada yang tahu nggak pemarah itu apa? Pemarah itu merupakan sikap yang tidak senang, sikap yang dilontarkan dalam keadaan tidak senang, entah itu terhadap sesuatu ataupun terhadap orang lain. Itu merupakan sikap pemarah. Sikap pemarah itu juga bisa disebut juga dengan godok dalam bahasa Arab. Nah, jadi dalam sifat pemarah ini harusnya itu dijauhi. Karena apa? Karena sikap pemarah merupakan salah satu akhlak tercela yang seharusnya kita jauhi, dan Allah melarang kita untuk bersikap marah. Sebelum ibu menjelaskan ciri-cirinya, ibu mau kalian dulu bacakan dalil dari pemarah dalam sebuah hadis Bukhari. Silahkan dia bacakan artinya. Silahkan dia bacakan arti dari hadis riwayat Bukhari tentang pemarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang lelaki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Iya, itu merupakan dalil tentang sifat pemarah. Selanjutnya ibu akan menjelaskan ciri-ciri orang yang pemarah. Ada yang tahu ciri-cirinya seperti apa? Tahu, Bu. Yang pertama, wajahnya Cemberut. Iya, wajahnya cemberut. Lalu selain itu wajahnya merah.
lalu biasanya orang yang pemarah itu cenderung bermusuhan satu sama yang lain. Dan yang terakhir, biasanya orang yang pemarah biasanya suka membalas dendam. Itu merupakan ciri-ciri dari orang yang pemarah. Selanjutnya, Ibu mau menjelaskan strateginya supaya bisa menghindari dari sifat pemarah. Yang pertama, berpikir tentang ayat Allah ataupun hadis yang telah Allah berikan. Nah, itu menjadi petunjuk bagi kalian seperti yang sudah dibacakan oleh dia tadi hadisnya ya. Itu menjadi petunjuk bagi kalian supaya apa? Supaya bisa meredam amarah kalian sendiri. Nah, lalu yang kedua yaitu menakuti diri dengan siksa Allah. Bahwasanya siksa Allah itu sangatlah perih, sehingga sifat pemarah itu merupakan akhlak tercela yang memang harus kita jauhi. Supaya apa? Supaya terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menakuti diri dari akibat permusuhan. Bahwasannya dari pemarah itu, dari ciri-ciri orang pemarah tadi yang suka membalas dendam, itu akan mengakibatkan sebuah permusuhan bagi satu sama yang lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, kalian harus membaca ta'awudz. Baca ta'awudz seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu supaya menghindari atau menghindari sifat amarah yang ada dalam diri kalian. Dan yang kelima yaitu merubah posisi. Yaitu misalkan dari yang berdiri lalu pindah posisi menjadi duduk, yang duduk berubah posisi menjadi terlentang, dan yang terakhir yaitu menjaga lisan serta ataupun berwudu. Itu merupakan strategi yang harus kalian coba dalam menangani sifat yang pemarah. Sebelum Ibu melanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan Dwi. Bagaimana kalau orang marah lalu bermusuhan berhari-hari? Bagaimana kalau orang marah lalu bermusuhan berhari-hari? Nah, hal itu merupakan hal yang tidak baik ya, yang seharusnya tidak kita contoh. Bahwasannya Allah membenci orang-orang yang pemarah dan juga orang-orang yang bermusuhan. Nabi mengajarkan kita untuk bersifat saling menyayangi antar sesama manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Sehingga kalau kita bermusuhan berhari-hari, itu akan mempermutus tali silaturahim kita sesama manusia ataupun sesama saudara kita semua. Jadi kalau hal seperti itu tidak harus kalian contoh. Gimana, sudah paham Dwi? Sudah. Oke. Ibu lanjutkan ya ke materi yang berikutnya, yaitu tentang fasik. Fasik merupakan keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang fasik ini biasanya orang yang lalai, lalu orang yang suka berbuat maksiat kepada sesama manusianya ataupun menghindari akhlak baik, malah melakukan akhlak yang tercela kepada sesama manusianya. Jadi sifat fasik ini memang seharusnya sangat kita jauhi, tidak patut kita contoh. Sehingga akibat dari sifat fasik ini yaitu akibatnya yang pertama yaitu biasanya tidak dipercayai manusia. Orang yang suka melakukan fasik biasanya tidak dipercayai oleh manusia, terutama manusia yang lain. Lalu yang kedua, biasanya sifat fasik ini akan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Lalu yang ketiga, Allah akan memberikan siksa api neraka kepada orang-orang yang berbuat fasik. Nah, seperti itu penjelasan tentang fasik. Ibu lanjutkan ke strateginya. Bagaimana sih strategi untuk menghindari sifat fasik ini? Yang pertama yaitu kalian harus kembali kepada Al-Quran ataupun hadis.
Yang kedua, berpikir sesuai dengan aturan agama yang telah berlaku, sesuai dengan nabi yang telah akhlak nabi yang telah dicontohkan. Dan yang ketiga yaitu harus memahami akibatnya ataupun kerusakan yang akan terjadi apabila kita berbuat kasih. Yang ketiga, materi yang ketiga yaitu tentang pilih kasih. Materi pilih kasih. Pilih kasih merupakan sesuatu yang tidak adil ataupun kita memihak satu di antara yang lainnya. Contohnya seperti ini. Misalkan Dwi mempunyai kue. Seharusnya kue itu harus dibagi adil kepada teman-temannya, tidak dimakan sendiri. Nah, itu merupakan salah satu hal untuk mencerminkan sifat pilih kasih, sehingga kita harus menjauhi sifat pilih kasih tersebut. Karena akibatnya dari kita berbuat pilih kasih itu akan menimbulkan kecemburuan, iri, dengki, ataupun permusuhan. Itu merupakan akibat dari kita melakukan sifat pilih kasih. Dan strateginya yang harus kita lakukan adalah kalian harus berbuat adil, bertanggung jawab, dan juga sabar. Nah, strateginya kalian harus berbuat adil, bertanggung jawab, serta sabar. Itu merupakan penjelasan dari pilih kasih. Nah, cukup sekian pembahasan ibu hari ini dari ketiga materinya, yaitu pemarah, yang kedua adalah fasik, yang ketiga pilih kasih. Ibu, sebelum ibu menutup nih, ibu mempunyai tugas buat kalian. Yang mana tugasnya? Coba kalian buka bukunya ya. Ya Bu, halaman 70. Sudah Bu. Sudah? Nah, di situ ada tugas, yang mana tugasnya kalian harus mengamati ya. Di sekitar lingkungan itu banyak orang-orang yang melakukan sifat-sifat yang tercela. Yaitu ada sifat pilih kasih tadi, yaitu pemarah dan fasik. Nah, kalian harus beri tanggapan dari mengapa mereka melakukan itu dan strateginya harus seperti apa. Gimana, paham? Paham Bu. Silakan kalian kerjakan, ibu kasih waktu selama 15 menit. Oke, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke, tugasnya itu kalian simpan dulu. Nanti tolong ketua kelas kumpulkan tugasnya ke ibu setelah pembelajaran kita telah berakhir ya. Iya Bu. Oke, setelah itu ibu mempunyai proses ya. Ini tolong dibagikan. Kalian harus kerjakan proses ini dengan baik karena itu akan menjadi nilai tambahan bagi kalian semua. Dibagikan. Ibu berikan waktu selama 10 menit karena ini tugasnya hanya singkat ya. Kalian kerjakan dengan baik dan seksama. Silahkan. Gimana? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah Bu. Tolong kumpulkan ke ibu. Oke, terima kasih. Untuk proses ini nanti ibu akan beritahu nilainya berapa minggu depan ya. Ibu akan beritahu nilainya, insya Allah. Semoga nilainya semuanya baik-baik semua ya. Oke, sebelum ibu tutup, ibu memberikan kesimpulan dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Yaitu materi kita hari ini ada tentang apa aja? Tentang pemarah, fasik, dan juga pilih kasih. Nah, dari ketiga materi tersebut ada pengertiannya, ada dalilnya tadi ya, terus ada strateginya. Apakah kalian sudah paham dari materi tersebut? Sudah Bu. Sudah ya. Ibu akan sebelum ibu tutup nih, tolong kalian kerjakan tugas di halaman 72. Itu ada tugas, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab dan tolong itu dikerjakan di rumah. Paham tugasnya? Paham Bu. Minggu depan tolong kumpulkan ke ibu ya tugasnya. Ya Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, ibu akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong ketua kelas dipindah hari ini.
Duduk siap. Berdoa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah semangat belajar hari ini dan sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.